Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haman Kelas. Pada kesempatan kali ini ya kita akan melanjutkan materi terkait transformasi. Nah, yang sebelumnya mungkin kita sudah membahas terkait translasi. Nah, kali ini kita akan membahas refleksi, itu pencerminan ya. Jadi refleksi itu adalah pencerminan. Ya pastinya kalian udah paham lah ya terkait cermin gitu. Nah, apa aja sih yang bisa direfleksikan ya pada materi ini, yaitu berupa bisa titik, garis maupun bangun datar ya gitu. Oke, untuk sebagai contoh ya, itu menentukan posisi titik pada lipatan ya. Nah, di sini ada sebuah penerapan ya. Di sini ada sebuah kertas ya, kita bagi menjadi dua ya. Kemudian garis tengah-tengahnya itu ya, hasil bagi itu kita anggap sebagai cermin ini ya, sebagai cermin. Nah, setelah itu kita memberi lubang ya. Setelah itu kan ditutupin di dua, jadi ini setengah ya. Kita kasih lubang di sini, maka nanti titiknya itu bakal ini bakal jadi sama lah jarak antara titik ini ke cermin ini dan titik bayangannya ke cerminnya seperti itu. Nah, kalau pencerminan ya itu intinya selama itu cermin datar, maka antara jarak besarnya gitu itu sama ya, antara asli sama bayangannya gitu. Oke. Kemudian bagaimana kalau refleksi terhadap garis ya? Nah, di sini ada contoh ya, ada garis AB ya, ada garis AB. Nah, ini direfleksikan terhadap cermin L, ini cerminnya. Nah, lalu bayangannya gimana gitu? Caranya kita harus mencerminkan per titiknya dulu gitu, lebih enaknya ya, biar nggak keliru. Nah, di sini titik B kita lihat jaraknya itu sekitar, anggap aja ini 2 cm, maka bayangan titik B juga 2 cm dari cerminnya gitu ini ya. Nah, oke. Kemudian titik A di sini anggap aja 3 cm dari cermin, maka bayangannya juga sama ya. 3 cm dari cermin seperti itu ya teman-teman. Baru nanti kita ditarik garis lurusnya antara A sama B nya ya. Oke. Dan jadi perlu diingat bahwa bukan berarti kadang itu terkecoh ya, cermin nih garis A B itu kayak gini, maka hasil pencerminannya juga sama kayak gini. Nah, ini salah ya, karena kalau diperhatikan ini titik A, ini titik B ya, ini titik B ya, otomatis kan beda antara titik B ke cermin itu sekian, sedangkan dari titik B aksen ya bayangannya dengan cermin itu sekian, jadi lebih panjang. Nah, itu yang keliru ya teman-teman, jadi harus diperhatikan titik B sama jaraknya dengan titik B aksen dengan si cerminnya seperti itu. Oke. Untuk berikutnya ya, nah dalam sebuah refleksi itu juga ada beberapa jenis refleksinya ya. Ada yang terhadap sumbu X ya, maksudnya itu terhadap sumbu X itu nanti cerminnya itu ini yang dianggap cermin. Nah, sumbu X nya ya, misal di sini ada titik dicerminkan terhadap sumbu X, berarti bayangannya di sebelah sini ya teman-teman gitu. Ya, contohnya ini ada bidang ABC ya, direfleksikan terhadap sumbu X, maka ini cerminnya bukan ke sini, bukan jadi ke sini ya. Kalau ke sini itu jadinya refleksi terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu X berarti bayangannya di sini A ke cermin itu selisihnya 1 kotak, berarti bayangannya juga sama. Kemudian yang B itu 2 kotak ya, 1 2 dari cermin, maka bayangannya juga sama 1 2 di sebelah sini ya. Nah, ini adalah titik B. Kemudian titik C itu ini ya, koordinatnya itu 3,4 ya, maka ini juga urut 3 ke 4 gini. Oke. Ini titik C, jadi jaraknya sama nih, C ya ke koordinat X itu 1 2 3 4 kotak, ini juga sama 1 2 3 4. Oke, baru nanti kita tarik ke garis. Oke ya. Lebih sama ya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman.
berikutnya ya, ini itu terhadap sumbu X, maka untuk sumbu Y itu ke sana ya, ke bagian sini kiri. Intinya anggap aja ini cermin, ya, sumbu Y nya itu cermin gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada soal, kita perlu memperhatikan refleksinya itu terhadap sumbu apa, atau terhadap titik apa ya. Nah, di sini untuk yang poin pertama itu terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, dan juga ke titik A asal. Titik asal itu ke 0,0 sini ya. Berarti ini sebagai cermin. Berarti ketika A dicerminkan sini, berarti bayangannya nanti di sekitar sini ya. Oke, ya. Nanti ada cara yang sepertinya ya gitu. Yang penting kita hafalin konsepnya seperti itu. Kemudian ya ada refleksi persamaan garis ya. Jadi sama yang kayak translasi sebelumnya, kalau sebuah persamaan kita ambil titiknya terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada contoh soal ya, yaitu persamaan garis Y sama dengan 2x plus 5 ya terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu X, anggap aja nih X-nya 1. Masukkan nilainya ke persamaannya. Y sama dengan 2, X-nya 1, berarti 2 kali 1 ditambah 5. Kemudian kita operasikan Y sama dengan 2 kali 1, 2 tambah 5 itu tuh 7. Maka ketika X-nya 1, Y-nya tuh 7. Maka titik yang pertama itu 1,7. Begitu pula yang titik kedua juga sama ya. Kita anggap aja negatif 1 ya, berarti kan Y sama dengan 2 kali negatif 1 tambah 5. Y sama dengan Y sama dengan 3. Oke, titiknya ini yang kedua ini ya. Jadi bebas lah, kita mau menentukan X nya 0 ya, Y nya 0 boleh gitu. Atau mungkin X nya berapa, Y nya berapa gitu, atau X nya berapa, Y nya berapa. Jadi bebas untuk menentukan titik, yang penting nanti hasil pasangannya itu sesuai dengan perhitungan ya. Misal kita menentukan X sama dengan 3, ya nanti Y nya sesuai hasil perhitungan ketika X nya 3 gitu ya. Jangan X nya sembarangan, Y nya juga sembarangan seperti itu. Oke. Setelah kita mencari dua titiknya, kemudian kita refleksikan terhadap sumbu X ya. 1,7 direfleksikan terhadap sumbu X itu 1, min 7 gitu. Dan seterusnya. Oke. Kurang lebih sama sih ya caranya. Yang terpenting itu ini, teman-teman. Nah, saya menyiapkan ringkasannya. Jadi kan tadi ada beberapa jenis refleksi ya. Ada yang terhadap sumbu X, ada yang terhadap sumbu Y, terhadap titik asal, terhadap garis Y sama dengan X, terhadap garis Y sama dengan min X, dan seterusnya ya. Jadi yang perlu kalian hafalkan gitu ya, dipahamin itu ini ya, yang di dalam tabel ini ya. Jadi semua itu misal mempunyai titik awal itu X, Y ya. Ketika direfleksikan terhadap sumbu X, maka hasilnya itu X min X, min Y ya. Jadi X nya tetap, misal ada sebuah titik 1,7 direfleksikan terhadap sumbu X, maka jawabannya 1, min 7 ya. Jawabannya kan ini harusnya X ya, awalnya X jadi X, berarti tetap 1 jadi 1. Y nya yang awalnya Y positif jadi Y negatif, berarti 7 jadi negatif tuh 7 gitu ya. Ini hasil dari refleksi ke sumbu X. Kemudian refleksi terhadap sumbu Y ya, yang awalnya 1,7 ya, direfleksikan terhadap sumbu Y itu jadinya min X, Y. Jadi yang berubah itu X nya ya, jadi negatif, maka negatif 1,7, 7 nya tetap gitu ya, nggak ada perubahan. Nah, bagaimana kalau semisal awalnya itu 1, min 7 ya, direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, satunya itu kan ini ya, negatif X ya, hasil refleksinya itu negatif X, berarti jawabannya negatif 1, harusnya tetap Y nya itu tetap, berarti negatif tuh 7. Maksudnya itu di sini kan Y positif, bukan berarti ini diubah jadi positif, itu bukan ya teman-teman. Jadi maksudnya ya tetap nggak ada perubahan gitu. Yang awalnya Y nya 7, di hasil refleksinya juga Y nya kan ajak, Y awalnya ini tetap awalnya negatif 7, maka Y refleksinya juga sama negatif tuh 7, seperti itu ya. Ya, untuk berikutnya terhadap sumbu ini titik asal. Titik asal 0,0. Misal ada 1,7 ya, direfleksikan terhadap titik asal 0,0, maka hasilnya adalah negatif 7, negatif 1, negatif 7 ya. Jadi semuanya tuh berubah jadi negatif. Dikalikan dengan negatif seperti itu perbandingannya. Oke, untuk berikutnya ada terhadap garis
Y ya, Y sama dengan X ya, maka dibalik ya. Yang awalnya X jadi Y, yang awalnya X, yang awalnya jadi X gitu. Misal di sini ada negatif 7,2 ya teman-teman, direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X, maka hasilnya 2,-7, tinggal dibalik aja. Asal kalian hafal konsep ini, maka pengerjaan ada plus itu begitu mudah sebenarnya. Kemudian jika direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan min X ya, yang awalnya tadi kan terhadap Y sama dengan min X, itu hasilnya itu min Y, min X. Misal ada soal min 5,3 ya, refleksikan terhadap Y sama dengan min X, maka jawabannya ini kan awalnya X, Y dibalik ya, ini min Y, jadi min Y yang pertama jadi min 3 ya, dan min X ya, min X, X nya awalnya negatif 5, berarti kan min 5 itu jadinya positif 5. Ini hasil refleksinya itu ya teman-teman. Oke, untuk berikutnya itu sini ya biar lebih. Berikutnya terhadap garis Y sama dengan K ya. Nah di sini tuh biasanya kalau ada soal Y sama dengan K itu berlaku ketika ada soal semisal ada sebuah titik A yaitu 5, min 3, direfleksikan terhadap Y sama dengan 3 ya. Jadi biasanya soalnya kayak gitu ya, ada sebuah titik kemudian direfleksikan terhadap Y sama dengan 3 atau Y sama dengan 5 atau Y sama dengan negatif 1 begitu ya, tergantung di soalnya gitu. Nah gimana cara mencari bayangannya ketika ada refleksi seperti ini, yaitu dengan cara ini di sini hasilnya itu nanti bakal X, 2K min Y ya. Maka jawaban hasil refleksinya sesuai dengan rumus ini nantinya itu X nya tetap ya di sini X, berarti sesuai dengan titik awalnya yaitu 5. Nah yang berubah itu bagian Y nya itu jadinya 2K min Y, hanya itu ya 3 ya, sesuai di soal ini. Hanya di sini sesuai soal 3 min Y nya itu di titik awal itu negatif 3 ya. Oke, hasilnya 5 tetap ya, tinggal dihitung bagian ininya. 2 kalikan 3 6, dikurangin ini tanda kurang berubah jadi tambah, yang belakang jadi positif, maka positif 3. Maka jawabannya 5,9 itu ya teman-teman. Jadi yang penting paham rumus ininya gitu. Oke, untuk berikutnya ya, terhadap X sama dengan H ya, ini sama kayak yang sebelumnya ini yang Y sama dengan K, cuman bedanya ini berlakunya itu di X nya ya, jadi Y nya tetap ya. Misal ada soal nih kayak gitu ya, kayak yang di atas titik A yaitu 5,-3 ya, kemudian direfleksikan terhadap X sama dengan 3 ya, atau X sama dengan berapa gitu ya, tergantung di soalnya. Kemudian di sini kan jawabannya ya di tabel itu jadinya 2H min X, Y ya. Kita tinggal masukkan rumus. Kita masukkan ke rumus ya, 2H berarti kan 2 kalikan H-nya itu 3 ya, min X-nya itu disoali 5 ya. Y nya tetap berarti negatif 3 sesuai yang di sini. Nah, ini tetap ada berubah. Jadi yang berubah X nya kalau terhadap sumbu X. Oke, 2 kalikan 3 6, dikurangi 5 ini min 3. Nah, kurangi 5 itu 1, ini ya. Maka jawabannya adalah hasil refleksi dari 5, min 3 terhadap garis X sama dengan 3 itu jawabannya X, min 3. Berarti X nya 3, Y nya min 3. Oke, ya. Begitu teman-teman. Kita latihan soal ya. Oke, contoh penerapan di sini, konsep pemahaman ya di sini. Ada sebuah gambar ya. Nah, apakah gambar berwarna biru merupakan hasil refleksi dari gambar berwarna jika garis refleksinya? Jika iya, jadi kita diminta untuk menggambarkan garis refleksinya supaya gambar B ini merupakan hasil dari pencerminan ya. Kita lihat dari sumbu A ya. Ini sumbu A poin A ya ini. Nah, di sini ada sebuah gambar yang pink ya. Ini gambar asli. Gambar birunya tuh bayangan ya.
kita lihat ini titik ini sejajar dengan titik yang sebelah sini teman-teman. Ini sejajar dengan titik ini ya. Oke. Nah jarak ya, ini tuh dibagi dua, jarak ini sama ini, tengah-tengahnya berarti kan di sini cermin. Nah ini adalah cerminnya ya. Jadi titik ini pun juga sama kan, posisinya sama yang di titik ini gitu. Maka cerminnya itu ya yang kayak gini gambarnya. Oke. Untuk yang B ya, titik B ini ya, titik yang di sini kita ambil sampel satu titik aja. Titik ini itu sejajar dengan ini. Itu secara gambar ya. Kan ini kan lurus nih ke bawah. Ini sama titiknya sama yang di sini. Maka otomatis garisnya itu yang di tengah ini. Nah, oke. Jadi jarak antara titik yang pink ini ke cermin itu sama dengan titik yang biru ini ya ke cermin. Nah, itu cerminnya jadi di tengah. Kemudian yang C di tengah juga ya. Aja itu lurus nih teman-teman. Ini ke sini. Nah, harus pastikan imbang ya antara jarak ini sama yang ini. Kalian bisa menggambarkan yang lebih rapi lagi. Oke. Untuk berikutnya, nah ini penerapan ya. Pasangkan dengan benar jenis refleksi dengan hasil refleksinya dari titik ya. Jadi kita tahu ada sebuah titik awal yaitu 2,-3 ya. Kita refleksikan terhadap sumbu X. Tadi sesuai dengan yang di tabel itu kan, terhadap sumbu X itu rumusnya jadinya gimana? Terhadap sumbu X ya itu X, min Y ya, jadi yang berubah Y nya jadi dikalikan negatif, maka awalnya 2, X nya kan tetap nih, X nya tetap, berarti yang pertama itu harusnya yang kita sumbu X itu harusnya 2, nah ya Y nya yang berubah, negatif 3 dikalikan negatif, maka jadinya 3 ya. Jadi 2,3. Kemudian yang terhadap sumbu Y kalau di dalam tabel itu jadinya min X, Y ya, min X, Y harusnya itu min X, Y. Maka jawabannya min X awalnya 2 dikalikan min, jadinya min 2. Nah yang bagian X nya, bagian Y nya ya, ntar saya perjelas dulu biar. Nah Y nya itu tetap ya, hasilnya itu hasilnya tetap, jadi negatif 3. Kemudian terhadap titik pusat 0,0, jawabannya kalau di tabel itu harusnya min X, min Y, min X, min Y, min X, min Y. Ini ya teman-teman. Oke. Awalnya 2 harusnya jadi dikalikan negatif, jadi negatif 2. Y nya awalnya negatif 3 dikalikan negatif, maka positif 3. Kemudian terhadap Y sama dengan X, Y sama dengan X itu sama dengan dibalik, jadinya Y, X. Awalnya Y nya berapa? Y nya awalnya negatif 3. X nya itu negatif 2. Oke. Kemudian Y terhadap Y sama dengan min X, Y sama dengan min X itu hasilnya dibalik, tapi berubah tanda S, Y sama dengan min X, tapi jadi dikalikan semuanya min Y, min X, maka hasilnya min Y awalnya 2,-3 dibalik kan jadinya min 3,2 harusnya, tapi dikalikan ke negatif semua, min 3 kalikan negatif jadinya 3. Oke, 2 nya dikalikan negatif jadinya min 2. Oke. Kemudian terhadap X sama dengan 3, X sama dengan 3 itu berarti X nya yang berubah ya teman-teman, coba lihat di sini. X sama dengan 3 kan sama dengan X ini ya, sama dengan X sama dengan H ini ya, jadi 2H min X, Y. Ya. Jadi 2H min X, Y. Ini hasil refleksinya ya, kita tinggal masukkan ya. 2 hanya berapa? Hanya 3, min X nya itu 2, Y nya tetap, Y nya sah, Y nya min 3.
tinggal kita hitung ya. 2 kalikan 3 6, 6 min 2 4, koma min 3. Oke. Ini ya. Ini terhadap garis X sama dengan 3. Kemudian terhadap Y sama dengan min 1 ya. Berarti Y sama dengan min 1 kan, Y-nya yang berubah, X-nya tetap. Berarti X-nya itu 2 ya. X-nya 2. Nah, Y-nya itu 2H min Y. 2 ke min Y lah, rumuskan bebas ya, mau pakai variabel apa. 2H, hanya di sini min 1, berarti 2 kalikan min 1 ya, dikurangin Y-nya min 3. 2 kalikan min 1 itu min 2, dikurangin min 3, maka 1 tanda kurang berubah jadi tambah, yang belakang jadi positif, maka min 2 tambah 3 yaitu 1, 2,1 ya. Tinggal kita urutkan aja jawabannya, ini sama ini ya. Kemudian yang X sama dengan 3 itu 4, min 3 ya, ini ya. Kemudian terhadap sumbu X ya, tadi yang pertama jawabannya nih 2,3. Kemudian yang terhadap sumbu Y itu min 2, min 3. Oke, kemudian yang Y sama dengan X min 3,2 ya. Terusnya dibalikan min 3,2. Kemudian terhadap titik pusat 0,0. Ya teman-teman. Tadi ada yang keliru ya di sini, yang di sini nih. Di sini positif ya terhadap sumbu Y sama dengan X, kan tinggal dibalik Y sama dengan X. Nah, Y-nya itu min 3, X-nya itu positif 2 gitu. Tadi keliru gitu. Mungkin hanya itu ya teman-teman yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.